pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara semuanya pada pagi hari ini. Semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan, semua karena kebaikan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita pada malam hari ini. Amin. Mari kita bersyukur Bapak Ibu Saudaraku, sama-sama masuk ke dalamnya. Kita sama-sama menyembah, kita sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelumnya mari kita bersama. Kami sangat bersyukur Tuhan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sepanjang malam Engkau berkati kami dalam hidup kami. Dan pada pagi hari ini kami bangun menikmati kemurahan, menikmati kasih, menikmati kebaikan dalam hidup kami. Karena kuat dan gagah kami, karena kasih, karena kemurahan begitu nyata dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami mau menyembah, kami mau memuji, kami mau memuliakan nama-Mu. Kau berkenan atas ibadah kami. Kuasa Roh Kudus memimpin kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudaraku menyembah haleluya Yesus. Haleluya, terpujilah nama-Mu, Engkau Allahku, ku sembah Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya.
kuasa-Mu sempurna dan benar-benar nyata. Engkaulah jawaban di setiap doa kami. Saat kami berdoa, kuasa-Mu bekerja. Haleluya, Yesus. Haleluya, Tuhanku. Haleluya, Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu. Haleluya, Yesus. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, sebab Kau yang layak disembah, sebab Kau yang layak disembah. Pujian dan syukur hanya bagi-Mu. Kau ku sembah, Kau puji. Nama-Mu sungguh besar. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hati. Haleluya. Ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat doa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya
tangannya terbuka menunggulah, oh tak tersembunyi kuasa Allah lebih lagi tak tersembunyi, tak tersembunyi kuasa Allah kalau lagi terpujilah namamu, haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sambut firman-Nya, katakan Tuhan
Ajari kami agar kami memperoleh hikmat dan memperoleh pengertian tentang firman yang kami dengarkan. Kami mau berserah penuh kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap diberkati firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada pada pagi hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan dan semua karena kasih Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Haleluya, haleluya. Sebuah anugerah yang selalu kita nikmati setiap pagi. Terpujilah nama Tuhan. Kita tidak bisa membalas dengan apapun selain bersyukur dan berterima kasih, selain membawa korban syukuran kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, saya sudah pernah katakan, kalau kita mau berterima kasih lewat harta kita kepada Tuhan, Dia lebih kaya dan Dia pemilik segala harta. Kalau kita mau berterima kasih kepada Tuhan lewat perbuatan-perbuatan baik, Dia jauh lebih baik dari apapun yang ada di dunia ini. Ya, artinya tidak ada yang bisa kita berikan kepada Tuhan selain merendahkan diri dan bersyukur kepadanya. Itu saja. Hanya hati kita yang bisa kita berikan kepada Tuhan, dan hati kita menjadi miliknya. Itulah persembahan yang terbaik. Tubuh, jiwa dan roh kita miliknya, itulah persembahan yang terbaik. Persembahan yang kudus dan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kadang-kadang ada nggak semua, beberapa orang Kristen kadang-kadang merasa sudah berbuat sesuatu ketika memberi, merasa sudah berbuat lebih baik dari orang lain, padahal jauh lebih besar apa yang Tuhan lakukan. Itu baik, semua itu baik. Tetapi biarlah kita melakukan kebaikan hanya untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Hanya untuk kesenangan Tuhan saja, bukan untuk kesenangan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Haleluya. Mari kita belajar Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini kita akan belajar mengenai dunia setelah mati. Dunia setelah mati. Kadang-kadang orang berpikirkan begini, lahir, remaja, bertumbuh dewasa, lalu sekolah, kuliah, setelah itu bekerja, berumah tangga, punya anak, punya cucu, habis itu selesai. Orang berpikir hanya sampai sebatas di situ saja. Tidak pernah memikirkan apa yang akan terjadi setelah kematian di bumi. Kalau kita memikirkan ini setelah kematian di bumi, kita akan tahu ya bahwa setelah kematian ada kehidupan yang kekal dan ada juga siksaan yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku, ya. Kadang-kadang karena perkembangan teknologi zaman sekarang, orang sedang digiring untuk tidak mengingat akan hari setelah kematian. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku. Kita buka Alkitab kita. Dalam Lukas 16 ayat 19. Lukas 16 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-31. Ini dunia setelah kematian. Tidak ada perbandingan yang bisa dibandingkan setelah kematian. Di dunia ini maksud saya. Kalau kita hidup di dunia ini 80 atau mungkin sampai 100 tahun, itu sangat sedikit dibandingkan yang akan kita alami setelah kematian.
Mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku. Ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Ini kebetulan tokoh yang ada di dalam Lukas 16 ayat 19 ini antara orang kaya dengan Lazarus orang miskin, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kalaupun Bapak Ibu Saudara mengalami atau menikmati berkat Tuhan, jangan jadi takut ya. Jangan jadi takut. Ini hanya sebuah tokoh yang dituliskan dalam Alkitab bahwa ada orang kaya yang selalu berpakaian lenan tetapi melupakan Tuhan. Ingat, melupakan Tuhan. Ya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Setiap hari bersukaria, ya, bersukacita dalam hidupnya. Tidak ada kekurangan dari segi ekonomi. Hidupnya free, hidupnya bebas. Gak pernah mikir apa besok yang kami makan. Ini dia. Gak pernah mikir tabungan di tahun depan karena hartanya banyak. Ya. Dan ada orang pengemis. Seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Ada orang kaya, ada orang miskin bernama Lazarus yang kehidupannya memprihatinkan. Kehidupannya sangat-sangat mengerikan Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan untuk menghilangkan laparnya, dia duduk di bawah meja makan. Ya, sorry, bukan di bawah meja, dekat pintu rumah orang kaya itu. Dia menantikan. Ya, siapa tahu orang kaya ini berbelas kasihan. Siapa tahu yang punya lebih mau menyisihkan sedikit untuk saya, pikirnya. Tetapi apa yang terjadi? Justru anjing daripada orang kaya ini yang menyambut dia, menjilat boroknya. Mungkin badannya semua sudah luka, sudah hancur. Bapak Ibu Saudaraku, kenapa? Ya mungkin di sana ada tabib namanya. Tapi kalau dia nggak punya biaya, nggak memiliki biaya maksudnya, ya, untuk dijadikan sebagai media menolong dia, ya nggak bisa. Jangankan untuk pergi ke tabib, makan saja dia susah, kira-kira seperti itu ya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Perhatikan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini bukan berbicara orang kaya masuk neraka, orang miskin masuk surga. Bukan, ini bukan berbicara di situ. Ini berbicara orang yang berkenan di mata Tuhan dan orang yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kebetulan dalam tokoh di sini, bukan kebetulan, ini dituliskan dalam tokoh ini, orang miskin ini berkenan di mata Tuhan dan orang kaya tidak berkenan di mata Tuhan. Ya. Makanya selalu saya katakan, kalau untuk diberkati itu mudah. Kalau untuk diberkati itu gampang. Cukup menjadi orang benar, engkau akan diberkati. Tapi masalahnya, apakah engkau menjadi orang yang bertanggung jawab? Kalau sudah diberkati, apakah engkau masih tetap milik Tuhan atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan. Kita lanjut ya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Wow. Jadi orang mati, saat itu mati akan dibawa. Akan langsung dibawa, gak butuh waktu 1 hari, 2 hari atau 40 hari. Mati hari ini, malaikat langsung menjemput dia.
Kalau dia berkenan di mata Tuhan. Makanya kalau orang-orang tua zaman dahulu yang hatinya tulus, yang hatinya bersih, sekarang juga sih ada, bukan hanya zaman dahulu. Tapi yang orang tua zaman dahulu kan nggak mikir, pikirannya belum dipengaruhi oleh media. Kalau ibu-ibu zaman sekarang kan udah banyak pikirnya dipengaruhi media. Di-upload nanti berita tentang kekerasan, ibu-ibu kan ikut marah. Contoh kekerasan dalam rumah tangga. Saya juga heran, ngapain yang begitu di-upload ya? Tapi mungkin sebagai bukti. Ya, kekerasan dalam rumah tangga, suami KDRT terhadap istri. Ini kan bisa mempengaruhi hati seorang ibu, hati seorang istri. Maka timbul amarah, timbul kebencian. Pasti laki-laki titik-titik. Ini laki-laki titik-titik. Ini laki-laki titik-titik. Ya pasti begitu. Banyak sekali komentar. Ini orang-orang yang sudah dipengaruhi oleh berita-berita yang tidak baik di media. Tapi kalau orang tua kita zaman dahulu yang gak ada media kan, karena hanya door to door ya, pintu ke pintu, katanya begini, katanya begitu. Tentu lebih sedikit berita negatif yang masuk ke mereka. Kan sering kita dengar kalau ada dulu orang-orang tua zaman dahulu, sepertinya aku mau kembali ke surga, kira-kira seperti itu. Kenapa rupanya, Mak? Ya aku udah lihat di sana pakaian putih, baju-baju putih semua udah datang menjemputku. Pernah ya? Saya pernah dengar cerita itu, nggak tahu kalau Bapak Ibu Saudara pernah mendengarnya. Oh, udah datang itu baju-baju putih, udah datang menjemput. Yang tertulis di sini, ada malaikat yang menjemput. Dari mana kita tahu itu malaikat? Siapa tahu juga setan, Pak Pendeta. Karena di Indonesia setannya kan pakai baju putih. Enggak. Untuk membedakannya gampang. Yang dari Tuhan tidak akan pernah membuat kita takut. Yang bukan dari Tuhan akan membuat takut. Jadi kalau orang tua zaman dahulu lihat putih, mereka bahagia, mereka senang, dipastikan itu dari Tuhan. Berarti itu kemungkinan malaikat-malaikat yang menjemput, karena ada Alkitabiahnya, ada di Alkitab. Seperti Lazarus dijemput oleh malaikat dan naik ke surga. Sebaliknya juga berlaku. Kalau dia tidak berkenan di mata Tuhan, hidupnya tidak berkenan, itu masa-masa akhir hidupnya itu ketakutan. Seperti ada yang menarik nyawanya. Dia akan takut, jangan tinggalkan aku, tolong jangan tinggalkan. Di sini saja. Ini tanda kutip ya, dalam hal-hal tertentu. Ada juga memang orang ketakutan karena penyakitnya, bukan karena roh jahat. Dia menyadari penyakitnya ini penyakit yang akan membunuh dia, akan mematikan dia. Maka dia tunggu di sini saja, siapa tahu aku mati gak ada yang melihat. Ada karena begitu. Jadi jangan semua disamaratakan. Nanti kita lihat keluarga kita, waduh dia ketakutan ketika mau mati. Berarti roh jahat yang menjemput. Ya enggak juga. Enggak begitu juga maksudnya. Ya. Jadi ada, tergantung. Kalau dia berkenan kepada Tuhan yang mengambil dia, yang menjemput dia, malaikat-malaikat. Maka ketika dia mati, meninggal, senyum. Karena dia melihat malaikat itu begitu indah. Beautiful, ya kan. Wow, indah sekali. Maka dia pun mau berangkat dari dunia ini menuju surga dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Amin. Dia berbahagia. Jadi gak ada orang mati di bumi ini. Gak ada sama sekali. Jadi kalau ada orang berkata, dukun berkata, kita sakit itu karena namborunya datang. Itu bukan namboru. Karena gak ada orang mati di bumi. Pertanyaannya juga, kalau itu namboru kita, kasihan kali namboru kita itu gak masuk surga. Masa di bumi terus gentayangan dia. Ya. Kalau ada orang berkata, dukun atau siapapun orang pintar berkata, itu opung kalian itu datang menjagaimu. Kasihan sekali opung kita itu gak masuk surga. Masa di bumi dia gentayangan. Mari kita lihat.
Alkitab bilang, Alkitab mengatakan Lazarus mati langsung dibawa titik. Langsung dibawa malaikat. Jadi kita harus memahami ini, bahwa setelah dunia ini ada kehidupan yang lebih besar. Dibawa langsung oleh malaikat-malaikat. Jadi sama sekali nggak ada di dunia ini orang meninggal. Amin. Haleluya. Makanya saya heran melihat ada orang-orang Kristen. Ini memang karena sudah terbiasa ya, sudah terbiasa. Bukan saya katakan salah, tapi tidak berguna. Nggak ada gunanya lagi, bukan salah, bukan dosa, tapi nggak berguna. Misalnya pas ada keluarganya meninggal, diajak ngobrol, ya kan, diajak ngomong kan, selamat jalan ya tulang, selamat jalan ya Pak, dia udah di surga. Memang ada betulnya juga, selamat ya menuju ke surga, ada betulnya juga sih. Tapi kan maksud saya bukan dalam konteks ini, dia nggak dengar lagi, dia udah ada di surga. Sama halnya dalam konteks penghiburan, ya, namanya penghiburan, ya menghibur orang yang ditinggalkan. Tapi kadang-kadang orang mengatakan penghiburan, tetapi yang dibahas orang meninggal, itu bukan penghiburan. Itu namanya membuat makin sedih, makin membuat menangis. Dulu tulang ini baik kali, kalau datang aku langsung dikasih makan. Allah, itu kan membuat sedih, bukan menghibur. Tapi yang namanya penghiburan, menghibur, memberi kekuatan. Artinya menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang yang ditinggalkan. Itu penghiburan. Maka orang yang ditinggalkan memperoleh kekuatan. Jangan dibikin makin nangis. Kan suka begitu kan, orang Kristen suka begitu. Katanya penghiburan tapi malah membuat nangis yang ditinggalkan. Nah, baiknya ini dulu, aduh luar biasa waktu hidupnya ini. Datang menghibur. Kemana-mana engkaunya kawan kami, engkaunya teman kami. Sekarang siapalah teman kami, kan begitu. Nah itu kan malah membuat sedih, malah membuat menangis, bukan membuat bahagia. Namanya penghiburan yang menghibur, memberi kekuatan, memberi semangat. Amin. Jadi orang mati itu langsung naik ke surga kalau dia berkenan di hadapan Tuhan. Makanya ada lagu salah satu gereja ya, bahasa Batak ya, bahasa Batak aku suka. Udah pergi ya, saya suka dengar lagu itu. Artinya dia udah pergi ke surga. Itu yang benar. Ya, itu yang benar Bapak Ibu Saudaraku. Bahasa Indonesianya mungkin nggak semua orang Batak di sini bahasa Indonesianya. Nggak tahu saya lagunya, tapi saya translate aja. Artinya begini, aku berangkat ke surga gitu ya. Aku berangkat ke surga itu artinya. Translate-nya dalam bahasa Indonesia. Udah aku berangkat ke surga. Jadi nggak ada orang mati di bumi. Nggak ada. Itu semua tipuan. Kalau ada yang mengatakan itu Namburu, itu Opung, itu Bapak, itu tipuan setan itu. Agar kita percaya itu tulang kita, agar kita percaya itu Bapak kita, ternyata itu setan. Maka setan itu kita anggap menjadi Bapak kita. Padahal Bapak kita itu udah berada di surga. Nah, jadi di surga aku bilang kan, ada di surga. Jadi bahasa Batak kan. Ada pintu yang gak bisa dibuka keluar masuk oleh manusia. Kalau sudah di surga ya udah di surga. Dia gak bisa keluar masuk. Mari kita lihat bahwa ada jarak pemisah. Jangankan surga dengan bumi, surga dengan neraka aja walau sama-sama dunia roh, itu jaraknya jauh. Yang tidak bisa diseberangi oleh siapapun. Amin. Yuk kita lanjut. 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Orang kaya itu mati lalu dikubur, sama-sama mati. Orang kaya juga mati, orang miskin juga mati.
Orang sehat juga mati, orang sakit juga mati. Ingat itu. Semua sama-sama mati. Mau hartamu banyak, pasti mati juga. Mau hartamu tidak ada, pasti mati juga. Kita akan menghadap kepada kesana. Kecuali kita berkenan di mata Tuhan, dan pada waktu kita masih hidup dan kita berkenan, Yesus datang, ya kita nggak akan mati. Kita akan mengalami pengangkatan, rapture namanya. Kita akan terangkat bersama-sama dengan Yesus. Tapi kalau seandainya Yesus datang tidak di zaman kita, ya kita akan mengalami kematian. Kita akan mengalami yang namanya kematian. Amin. Jadi kaya atau miskin, sehat atau tidak sehat, semua akan menuju kepada kematian. Gak usah takut mengenai kematian. Masalahnya kalau sudah mati kita kemana? Ke surga atau tidak? Itu yang perlu dipertanyakan dalam diri kita. Ya. Tapi percayalah, firman Tuhan juga mengatakan selama kita di bumi dan selama kita berkenan di mata Tuhan, Tuhan akan mengenyangkan umur kita. Tuhan akan mengenyangkan tahun-tahun usia kita. Artinya di bumi ini juga kita akan diberi umur yang suntuk kalau kita berkenan di mata Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Haleluya. Haleluya. Gak usah takut. Tuhan yang pegang kendali atas nyawa kita, atas hidup kita. Dan Tuhan itu bukan Tuhan yang tidak adil. Dia Tuhan yang adil. Suatu saat kita akan bahas. Terus kenapa ada mati muda, mati bayi, mati di kandungan? Kenapa Pak Pendeta? Apa yang buat? Apakah Tuhan yang menentukan itu? Kadang-kadang kan orang berkata seperti itu. Oh, itu sudah ketetapan Tuhan. Lah, kalau sepenuhnya itu kita yakini ketetapan Tuhan, berarti Tuhan tidak adil dong. Masa dia masih di kandungan udah gugur? Atau masih bayi udah meninggal? Berarti Tuhan tidak adil. Ada pembahasannya suatu saat. Kiranya Tuhan mengkehendaki kita membahas itu. Kita lanjut dulu mengenai dunia orang mati. Dunia setelah orang mati maksudnya. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Mau sekaya apapun kita akan mati. Saya pernah lihat ada sebuah artikel, sebuah tulisan di Afrika, dia kaya. Sampai mobilnya pun dimasukkan. Mobil mewah dimasukkan ke kuburan. Semua emasnya, hartanya dimasukkan. Saya nggak tahu benar atau tidak. Captionnya dibuat di situ. Tulisannya dibuat, mau menyogok Tuhan. Ya. Ya. Saya sudah katakan, mau kasih sebanyak apapun, kasih sebanyak apapun sama Tuhan, dia nggak butuh itu. Dia lebih kaya. Ya. Dia lebih kaya. Bukankah dia pencipta langit dan bumi? Dan bukanlah segala isinya miliknya? Lah terus kita mau nyogok Tuhan dengan apa? Dengan harta, dia punya segalanya. Yang membawa kita masuk surga hanya satu, Roh Kudus. Maka pastikan di dalam dirimu ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Yang bisa membawa kita masuk dalam kerajaan surga hanya Roh Kudus. Karena Roh Kudus berasal dari surga. Dia yang tahu jalan menuju surga. Nah kalau nggak ada Roh Kudus dalam diri kita ya nggak bisa. Amin. Saya ulangi lagi ya, 23 ya. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham. Orang kaya itu lalu mati lalu dikubur. Di sini satu orang kaya setelah mati menjadi dua bagian. Satu dikubur dan satu lagi di alam maut. Padahal orangnya satu. Kan orangnya satu. Supaya kita tahu siapa yang dikubur. Ya. Satu dikubur. Saya ulang ya. Saya ulang biar lebih jelas.
Orang kaya itu mati lalu dikubur, berarti satu dikubur. Ya. Dan katanya, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, satu di alam maut. Berarti jadi seolah-olah orang kaya ini jadi dua. Satu dikubur, satu di alam maut. Pertanyaannya, siapa yang dikubur dan siapa yang di alam maut? Bahwa manusia terdiri dari 3 bagian. Tubuh, jiwa, dan roh. Perhatikan, manusia ada 3 di dalam diri kita. Tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa dan roh disatukan. Jiwa dan roh menyatu. Tubuh dan jiwa itu satu, menyatu. Dan itu yang akan meninggalkan dunia ini. Maksudnya roh lagi. Bukan dari tadi nggak didengar kayak